Nah, buat kalian nih yang mau berlangganan dengan harga yang terjangkau untuk aplikasi seperti Canva, Capcut, YouTube, dan lain-lain, kalian bisa langsung chat WA admin. Buat order nomornya udah aku cantumin di video dan di deskripsi. Jangan lupa order ya. Di tanah Sulawesi yang subur dan penuh misteri, tersebar kisah tentang makhluk goib yang dikenal sebagai Popo. Dalam mitologi Bugis, Popo adalah sosok manusia yang mampu berubah menjadi makhluk menyeramkan demi memuaskan hasrat dan kekuatan gelap. Namun, Popo tidak seperti manusia biasa. Mereka adalah hasil perjanjian dengan roh jahat yang memungkinkan mereka mengubah tubuh menjadi wujud makhluk menyeramkan. Biasanya tanpa kepala dengan tubuh yang melayang di udara. Dikisahkan, Popo sering muncul di malam hari, terutama saat bulan gelap. Mereka melayang di sekitar rumah-rumah penduduk, mencari korban yang lengah. Dalam wujud gaibnya, Popo diyakini dapat menyedot darah manusia, terutama bayi yang baru lahir atau ibu yang sedang melahirkan. Penduduk percaya bahwa Popo dapat dikenali ketika ia kembali ke wujud manusia. Biasanya tubuh mereka akan tampak lemah dengan tanda-tanda aneh seperti bekas darah di sekitar mulut atau tubuh yang selalu letih pada pagi hari. Popo tidak menjadi makhluk ini secara sukarela. Sebagian dari mereka adalah manusia yang terkena kutukan akibat pelanggaran adat istiadat atau melakukan perjanjian dengan makhluk goib demi kekuatan atau keyakinan. Namun, dengan kekuatan itu datang pula penderitaan. Popo harus terus berburu energi dari korban mereka, karena jika tidak, tubuh mereka akan melemah dan akhirnya mati. Salah satu cerita yang sering diceritakan turun-temurun adalah tentang seorang perempuan bernama Dalang yang menjadi Popo setelah menyerahkan jiwanya pada roh goib demi menyelamatkan suaminya yang sakit parah. Sebagai Popo, Dalang harus hidup dalam bayang-bayang malam, meninggalkan tubuh manusianya untuk melayang mencari mangsa. Ia berhasil menyelamatkan suaminya, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri. Suatu malam, ketika sedang melayang mencari korban, Dalang mendengar tangisan seorang bayi yang baru lahir. Ia bergerak menuju suara itu, tetapi sebelum ia dapat mendekat, ia dikejutkan oleh kilauan cahaya terang dari rumah tersebut. Penduduk desa yang telah bersiap menghadapi Popo memasang cermin besar di setiap sudut rumah, karena cermin dianggap sebagai pelindung yang memantulkan wujud goib Popo. Dalang melihat pantulan dirinya, wujud menyeramkan tanpa kepala, tubuhnya berlumuran darah. Ia tersentak dan menangis dalam hati, menyadari apa yang telah ia lakukan selama ini. Dengan tangisan pilu, Dalang kembali ke tubuh manusianya dan memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kekuatan itu. Legenda Popo mengajarkan kita tentang bahaya perjanjian dengan kekuatan gelap demi kepentingan pribadi. Popo adalah simbol dari kehancuran yang muncul ketika manusia terlalu jauh meninggalkan keseimbangan spiritual dan adat istiadat. Cerita ini juga mengingatkan kita akan kepentingan menjaga harmoni dalam hidup dan tidak tergoda oleh kekuatan yang tidak sepantasnya. Hingga kini, kisah Popo tetap hidup dalam tradisi Bugis. Penduduk desa percaya bahwa menjaga adat, menghormati leluhur, dan mematuhi batas-batas moral adalah cara untuk mencegah munculnya Popo di tengah masyarakat mereka. Cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan keseimbangan antara manusia dan dunia spiritual harus tetap terjaga. Di ujung desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah kawasan yang dikenal dengan nama hutan larangan. Penduduk setempat jarang sekali berani mendekati tempat itu, terutama saat malam tiba. Menurut cerita yang beredar, siapapun yang masuk ke dalam hutan tersebut akan bertemu dengan sosok misterius yang dikenal sebagai bayangan hitam. Bayangan hitam bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia adalah entitas yang dipercaya hidup di antara pepohonan tinggi, selalu mengintai mereka yang berani melanggar perbatasan hutan. Sosoknya tak pernah jelas terlihat, hanya bayangan hitam pekat yang bergerak cepat, tanpa suara di balik pepohonan. Kisah malam yang mencekam.
Satu malam, Andi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang bayangan hitam hanyalah mitos belaka. Bersama 3 temannya, ia memasuki hutan larangan dengan membawa senter dan keberanian yang tampak palsu. Hanya hutan biasa, gumam Andi sambil menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Teman-temannya mengikuti di belakang. Meski sesekali mereka merasakan hawa dingin yang aneh, seperti ada yang mengawasi. Ketika mereka mencapai tengah hutan, angin mulai berhembus kencang. Pepohonan bergoyang seakan-akan berbisik di antara ranting-rantingnya. Lalu tiba-tiba, salah satu senter yang mereka bawa mati. Gelap pekat menyelimuti sekitar mereka. Dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki yang berat, namun tak terlihat siapapun. Apa itu? Bisik salah satu teman Andi dengan suara gemetar. Andi berusaha tetap tenang, tetapi hatinya mulai berdebar keras. Kemudian, dari balik pepohonan, muncullah bayangan besar, tidak berbentuk jelas, hanya seperti kabut hitam pekat yang semakin mendekat. Bayangan itu bergerak perlahan, namun aura dinginnya begitu nyata. Teman-teman Andi mulai panik dan ingin lari, tetapi Andi tetap berdiri, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang bercampur takut. Bayangan hitam berhenti di hadapan Andi, seakan menantang keberanian pemuda tersebut. Andi merasa tubuhnya membeku, tak mampu bergerak atau berbicara. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menyusup ke tulang. Setelah kejadian itu, Andi dan teman-temannya berlari keluar dari hutan, tak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Andi berubah, ia menjadi pendiam dan sering terlihat melamun, seakan-akan masih terjebak di antara bayangan di hutan larangan. Beberapa hari kemudian, Andi menghilang tanpa jejak. Penduduk desa percaya bayangan hitam telah membawanya ke dalam hutan untuk selamanya. Mereka yang pernah melihat Andi setelah malam itu bersumpah bahwa mata pemuda itu dipenuhi oleh kegelapan yang sama seperti bayangan hitam. Hutan larangan tetap menjadi tempat yang ditakuti. Penduduk desa percaya bayangan hitam masih berkeliaran, menjaga hutan dari tangan-tangan usil yang berani masuk tanpa izin. Hingga kini, hanya mereka yang benar-benar percaya dan menghormati kekuatan hutan yang berani mendekati perbatasannya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, terdapat sebuah hutan yang disebut hutan larangan. Tidak ada yang berani memasukinya, bahkan para pemburu paling berani sekalipun. Konon di dalamnya bersemayam makhluk tak kasat mata yang menjaga rahasia besar sejak zaman dahulu. Setiap orang tua di desa selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekati hutan itu, terutama saat senja tiba. Jika kau mendengar suara bisikan, jangan menoleh, jangan pernah menoleh. Begitu pesan mereka. Namun, bagi Bayu, seorang pemuda pemberani yang selalu merasa tertantang oleh hal-hal misterius, larangan itu justru membuatnya penasaran. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Bayu mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bayu melangkah ke dalam hutan dengan senter kecil di tangannya. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin, dan dedaunan bergerak pelan meski tak ada angin. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara perempuan berbisik. Suara itu lembut, seolah memanggil namanya. Ia berhenti, jantungnya berdebar kencang. Mungkin hanya angin, pikirnya. Namun ketika ia melanjutkan langkahnya, suara itu semakin dekat. Ia ingat peringatan orang-orang di desanya, jangan menoleh. Namun, rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan napas tertahan, ia menoleh ke belakang. Bayu membelalakan mata. Di antara pepohonan, berdiri sosok tinggi dengan wajah samar. Matanya bersinar kehijauan seperti api yang membara. Tubuhnya seperti bayangan yang terus berubah bentuk, sesekali menyerupai manusia, lalu perlahan berubah menjadi sosok besar dengan ekor panjang. Bayu terpaku di tempatnya. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula binatang. Ia adalah Banaspati, penjaga hutan larangan. Sungguh berani kau datang ke tempat ini, manusia. Suara makhluk itu bergema di udara.
Bayu ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di dalam hutan ini. Suaranya hampir tak terdengar. Makhluk itu mendekat, lalu berbisik di telinganya. Rasa penasaranmu bisa menjadi kutukan. Tiba-tiba, sekelilingnya berubah. Pohon-pohon bergerak, akar-akar melilit tanah, dan Bayu merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Bayu terbangun di tengah desa, tubuhnya dingin dan berkeringat. Ia melihat sekeliling. Para tetangga menatapnya dengan wajah bingung dan takut. Kau, kau sudah 3 hari menghilang, seru ibunya sambil menangis. Bayu terdiam. Baginya, ia hanya berada di hutan beberapa jam. Namun, sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Ia bisa mendengar bisikan angin, merasakan getaran tanah, bahkan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sejak saat itu, Bayu tidak pernah sama lagi. Ia menjadi orang yang lebih pendiam, lebih peka terhadap hal-hal di sekitarnya. Dan yang paling penting, ia tidak pernah lagi menoleh ketika mendengar bisikan dari dalam hutan, karena kini ia tahu apa yang ada di dalamnya.